Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ahmad Khairuddin, NIM 2112553, jurusan Teknik Informatika, Institusi STT Stigma Internasional Malang. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai filsafat bangsa, tata nilai, dan sumber hukum di negara Republik Indonesia. Baik, selanjutnya pendahuluan. Pengertian Pancasila yaitu berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi, asas atas peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai lima dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dan dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya, gambaran singkat mengenai 5 sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat dan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang artinya kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya ada beberapa isi butir-butir Pancasila. Yang pertama yaitu pengamalan Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takut terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Dan inilah isi butir-butir dari sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mampu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kesembilan yaitu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, nomor 10 yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Inilah isi butir-butir pengamalan Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Selanjutnya, butir-butir pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, dapat mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, nomor 7, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, butir-butir pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencari mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nomor 7, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang terakhir, nomor 10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Selanjutnya, butir-butir pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluargaan dan kegotong royongan. 2. Mampu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir keempat, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nomor 7. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 8. Suka bekerja keras. Dan butir nomor 9, yaitu suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ke-10, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itulah beberapa isi butir-butir pengamalan Pancasila dari sila 1 sampai ke 5. Baik, selanjutnya Pancasila sebagai filsafat bangsa. Pancasila memiliki arti dan pentingnya sebagai falsafah bangsa Indonesia yang mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu arti Pancasila sebagai falsafah. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi atau dasar negara, tetapi juga merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Kedua, pentingnya Pancasila sebagai falsafah. Yang pertama, sebagai pandangan hidup. Pancasila memberikan arah dan tujuan hidup bagi setiap warga negara Indonesia untuk hidup secara beradab dan berkeadilan. Kedua, sebagai pedoman moral, Pancasila mendorong setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Ketiga, sebagai sumber inspirasi, Pancasila mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk berjuang demi terwujudnya cita-cita bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Sebagai jembatan persatuan, Pancasila menjadi perekat yang kuat dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Kelima, sebagai identitas budaya, Pancasila mencerminkan keberagaman budaya bangsa Indonesia yang harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Dan keenam, sebagai jaminan kebebasan, Pancasila menjamin setiap warga negara untuk hidup dalam kebebasan beragama, berpendapat, dan berekspresi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai 5 sila Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia percaya dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila ini mengakui keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta berperilaku adil dan beradab dalam hubungan antar manusia. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini menegaskan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi yang berdasarkan atas perwakilan atau permusyawaratan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan pentingnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam hal distribusi kekayaan dan kesempatan yang merata. Selanjutnya, Pancasila sebagai tata nilai. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya. Karena di setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dahulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Yang adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan atau religiusitas. Kedua, kemanusiaan atau moralitas. 3, persatuan Indonesia atau kebangsaan. Keempat, permusyawaratan dan perwakilan. Dan kelima adalah keadilan sosial. Ya. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber hukum. Ya. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengacu pada teori norma Hans Nawiski yang dikenal dengan Die Slutverordnung de Normen, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yakni yang pertama, yang artinya norma fundamental atau negara, abstrak sumber hukum, contoh Pancasila. Dan kedua, yang artinya aturan dasar atau aturan pokok negara, konstitusi atau undang-undang dasar. Dan yang ketiga adalah undang-undang. Dan yang keempat, aturan pelaksana, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Pancasila menempati posisi status fundamental norm sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar-dasar Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar atau prinsip, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Karenanya, dalam merumuskan hukum dan peraturan negara pasti bernafaskan pada sila-sila dalam Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan negara yang berhubungan dengan kehidupan beragama. Melalui perangkat hukum, negara harus mengarahkan warganya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, taat menjalankan ajaran agamanya, saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan yang melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab.
Tidak boleh ada tebang pilih dalam pelaksanaan hukum. Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan memperoleh perlakuan yang sama. Sila Persatuan Indonesia mesti menjadi arah kebijakan hukum untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada kebijakan hukum yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan tentang mekanisme implementasi kedaulatan rakyat. Negara harus mampu mengarahkan warganya untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan bernegara dan kehidupan berbangsa. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan yang adil dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada perangkat hukum yang menguntungkan sebagian golongan dan mengorbankan kepentingan rakyat. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi kami atas nama Ahmad Faridin. Semoga dapat manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.